Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru. Ini pembahasan kali ini apa yang akan disampaikan oleh guru? Sihir, apakah mitos atau fakta dalam pandangan Islam? Wah, judul yang menarik sekali nih. Tertarik saya untuk mendengarkan. Silakan guru untuk disampaikan, akan saya dengarkan dengan saksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan Islam, sihir merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena keberadaannya telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sihir berasal dari kata sohar, yang berarti membalikkan sesuatu dari hakikatnya menjadi sesuatu yang tidak sebenarnya. Secara istilah, sihir adalah ikatan, jampi-jampi, atau perkataan yang diucapkan atau dituliskan yang dapat mempengaruhi hati, badan, atau akal seseorang tanpa menyentuhnya secara langsung, dan ini dilakukan dengan bantuan jin atau setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102 mengenai hakikat sihir yang diajarkan oleh dua malaikat di Babil, serta bagaimana manusia menggunakannya untuk memecah belah hubungan suami istri. Ayatnya berbunyi, "Wattaba'u ma tatlus syayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, walakinna asy-syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harata wa Marut." Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir mengerjakan sihir. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Dalam Islam, sihir dikategorikan sebagai dosa besar yang dapat membinasakan pelakunya. Hal ini karena sihir seringkali melibatkan perjanjian dengan setan, atau penggunaan cara-cara yang haram dan kufur untuk mencelakakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda mengenai bahaya dosa-dosa besar ini. Hadisnya berbunyi, "Ijtanibul mubikaat," yang artinya, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Dalam riwayat lain, sihir disebutkan secara spesifik sebagai salah satu dari 7 dosa tersebut. Dalam syariat Islam, hukum bagi seorang penyihir adalah sangat berat. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku sihir adalah hukuman mati karena kerusakan yang ditimbulkannya di muka bumi. Hal ini didasarkan pada riwayat dari beberapa sahabat Nabi yang menetapkan hukuman tersebut untuk melindungi masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai detail pelaksanaannya, mayoritas sepakat bahwa sihir adalah perbuatan tercela yang harus dijauhi umat Islam. Sebagai perlindungan diri dari sihir, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dengan membaca surah Al-Mu'awwidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffa'ati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Sebagai bukti kebenaran akan adanya sihir, Al-Quran juga menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam saat berhadapan dengan para tukang sihir Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 117 hingga 120, "Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idha hiya talqafu ma ya'fikun. Fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Wa ulqiya as-saharatu sajidin." Yang artinya, dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka seketika tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Maka terbuktilah kebenaran, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Mereka dikalahkan di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina, dan para penyihir itu tersungkur sujud. Dalam menyikapi fenomena sihir, Islam juga menegaskan larangan keras untuk mendatangi para tukang sihir atau peramal untuk meminta pertolongan atau mengetahui hal gaib.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man ata arra'ufan aw ka'ahinan, fasaddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Yang artinya, barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau tukang sihir dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Dalam menghadapi orang yang terkena sihir, Islam memberikan panduan untuk melakukan pengobatan dengan cara yang sesuai syariah yang disebut dengan ruqyah syariah. Ruqyah ini melibatkan pembacaan ayat Al-Quran dan doa yang diajarkan Nabi SAW dengan penuh keyakinan. Nabi SAW pernah diruqyah menggunakan surah Al-Falaq dan An-Nas untuk menyembuhkan pengaruh sihir yang dikirimkan oleh orang Yahudi. Selain ruqyah, memperbanyak zikir dan menjaga kebersihan hati dengan ketakwaan juga menjadi tameng yang kuat dari segala bentuk gangguan sihir. Sebagai penutup dari pemaparan ini, penting untuk dipahami bahwa segala bentuk sihir tidak akan pernah memberi pengaruh, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim yang beriman harus senantiasa tawakal dan meyakini bahwa hanya kepadanya lah tempat bergantung dan memohon pertolongan, sehingga tidak ada rasa takut yang berlebihan terhadap ancaman sihir. Sebagai tambahan, dalam perspektif Islam, upaya untuk mencegah sihir juga meliputi menjaga diri dari sifat-sifat tercela seperti hasad dan dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan agar kita menjauhi penyakit hati ini karena dapat menjadi celah masuknya kejahatan. Beliau bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa inna al-hasada ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab." Yang artinya, jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sebagai pengingat tambahan, dalam ajaran Islam dikenal beberapa jenis sihir. Salah satunya adalah sihir pembenci yang bertujuan untuk memisahkan rasa cinta di antara pasangan suami istri. Sihir ini bekerja dengan menanamkan keraguan dan kebencian yang tidak beralasan di hati salah satu pihak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102 bagian akhir mengenai dampak sihir, "Fayata'allamu'una minhuma ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Yang artinya, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Sebagai pelengkap, dalam ajaran Islam, salah satu cara terpenting untuk melindungi diri dari berbagai gangguan, termasuk sihir, adalah dengan membaca ayat kursi. Pembacaan ayat ini secara rutin, terutama di pagi dan petang serta sebelum tidur, diyakini dapat menjadi perisai yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 255, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma'a fis samawati wa ma'a fil arda." Tautkan kedot man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma'a baina aydihim wa ma'a khalfahum wa la yuhaytu'ana bi syai'in min ilmihi illa bima asya'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Seluas kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung. Demikianlah pembahasan kita mengenai sihir dalam pandangan Islam. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Saya mohon undur diri. Semoga rahmat dan perlindungan Allah selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Guru.